Ganjar Capres dan Prabowo Cawapres lebih berpotensi menang. Tak ada lawan yang sepadan. Selain itu, suara untuk Prabowo juga masih terus bercokol di bawah Ganjar, mepet terus nih. Juga hampir di semua lembaga survei kredibel. Seolah alam itu sudah menjodohkan Prabowo dengan Ganjar itu sejak awal ya. Ya meski Prabowo adalah tokoh lama, tapi masih banyak suara-suara pemilih yang simpati ke Prabowo ini. Sebenarnya banyak orang yang berspekulasi soal kemungkinan PDI Perjuangan dan juga Gerindra bakal berkoalisi. Akibat yaitu tadi, suara Ganjar dan juga Prabowo yang muncul terus di berbagai survei. Ini mungkin simbolnya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi kan dikenal sebagai politisi atau presiden yang suka menggunakan bahasa simbol. Jadi ketika ada pertemuan Ganjar dan Prabowo di satu momentum dan di situ ada presiden, seolah-olah orang bisa mengartikan ada blessing dari Pak Jokowi terhadap keduanya. Belum lama muncul foto-foto itu, videonya muncul, lalu ada poster-poster yang memunculkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres. Nama Prabowo selalu unggul. Ternyata lagi nggak peduli jumlah nama capresnya itu 42 atau 18 atau 9 atau 3, yang selalu menjadi 3 nama di urutan teratas adalah Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies. Baru nama-nama lainnya di bawah seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Khofifah, Bu Risma. Nama Puan Maharani misalnya jauh di bawah. Kode keras dari tengah sawah yang dilempar Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah pasti sukses mengguncang dunia politik di tanah air. Dan di akhir minggu lalu, Prabowo pun sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga rekan koalisi dari Partai Gerindranya Prabowo. Mereka bertemu di acara pernikahan putra dari tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berpotensi menang jika berduet pada pemilu 2024. Namun, ketimbang Prabowo Ganjar, peluang kemenangan disebut lebih besar jika menempatkan Ganjar sebagai calon presiden, sedangkan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Lebih memungkinkan dan akan lebih memenangkan. Sebenarnya kalau Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Kan begitu kalkulasi politik statistiknya, kata Adi kepada Kompas pada Selasa. Prediksi itu bukan tanpa alasan. Menurut survei berbagai lembaga, Ganjar mengantongi elektabilitas kandidat capres tertinggi dengan angka elektoral tembus 30%. Gubernur Jawa Tengah itu berhasil menggeser posisi Prabowo yang elektabilitasnya kini berada di urutan kedua, berbalapan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tak hanya itu, PDIP merupakan partai yang menangi Ganjar, merupakan parpol pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Dalam pemilu 2019 lalu, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu mengantongi 27.053.961 atau 19,33% suara. Jumlah tersebut jauh melampaui Partai Gerindra, yakni pimpinan Prabowo Subianto yang memperoleh 17.594.839 atau 12,57% suara. Soal daya adaptasi dan penerimaan publik, dari segi kepartaian, dari figur, tentu PDIP dan Ganjar jauh lebih diterima oleh publik, terutama dari angka-angka survei ketimbang Gerindra dan Prabowo, ujar Adi. Jika berduet, Ganjar dan Prabowo disebut bakal saling melengkapi. Prabowo dinilai mampu menutupi kelemahan suara Ganjar di Jawa Barat, Jakarta, dan juga Banten. Sebaliknya, Ganjar unggul di sejumlah daerah yang tak dikuasai oleh Prabowo seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Dan dari berbagai simulasi, kalau Ganjar dipasangkan dengan Prabowo, tak ada lawan yang bisa sepadan dan bisa dipastikan menang, kata Adi.
Namun demikian, Adi mengatakan sulit mewujudkan duet keduanya. Pasalnya, kedua partai sama-sama ingin mengusung kader masing-masing sebagai capres. Sejak lama Gerindra telah mengumumkan keinginannya untuk mengusung sang ketua umum yakni Prabowo Subianto sebagai capres. Untuk Gerindra, Prabowo adalah capres harga mati. Sementara meski belum menyebut sosok tertentu, PDIP juga telah menegaskan bakal memajukan kader partai sebagai calon RI1. Oleh karenanya menurut Adi, wacana menduetkan Prabowo dengan politisi PDIP yakni Ganjar Pranowo pada pemilu mendatang terbilang cukup mustahil. Gak mungkin membangun koalisi antara PDIP dan Gerindra kalau kedua-duanya sama-sama ngotot sebagai capres. Mesti ada negosiasi, mesti ada kompromi politik yang paling memungkinkan, tutur dia. Adapun wacana duet Prabowo Ganjar datang dari elit Gerindra. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo mengatakan partainya berpeluang mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Asalkan, kata dia, dalam kontestasi itu, Ganjar dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Ya, saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo. Dengan catatan, Pak Prabowo calon presiden, kata Hasyim saat ditemui di Gedung Joang 45, Jakarta pada Minggu. Menurut Hasyim, sudah selayaknya Prabowo menempati kursi capres dan Ganjar di posisi cawapres. Sebab menurutnya Prabowo lebih berpengalaman dari Ganjar. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya. Berbeda bukan? Imbuhnya. Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menegaskan bahwa partainya mendorong kader internal untuk maju sebagai capres. Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP enggan hanya memajukan kadernya di posisi calon RI2. Ya, karena dari PD Perjuangan harus capres. Sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat 2 kali berturut-turut, tentu kami akan mengusung calon presiden, kata Hasto di Sentul, Jawa Barat pada Senin.